selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dasar yang dipakai dalam kajian puisi. Saya selaku moderator akan membacakan kelompok saya, yaitu ada Faiz Ijlani Fajri yang ber-NPM 202021500166, Anissa Putri Bintari 202021500175, Ega Evita Cahyani 202021500179, dan Nurul Septiani 202021500133. Selanjutnya akan dibacakan slide pertama oleh Nurul Septiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Septiani dari kelas R4B dengan NPM 202021500133 yang akan mempresentasikan tentang pengertian kajian puisi. Puisi sebagai salah satu karya seni sastra yang dapat dikaji dari bermacam-macam aspeknya. Puisi dapat dikaji struktur dan unsur-unsurnya. Mengingat bahwa puisi itu adalah struktur yang tersusun dari bermacam-macam unsur dan sarana-sarana kepuitisan. Dapat pula puisi dikaji jenis-jenis atau ragam-ragamnya. Mengingat bahwa ada beragam puisi, begitu juga puisi dapat dikaji dari sudut kesejarahannya. Mengingat bahwa sepanjang sejarahnya dari waktu ke waktu puisi selalu ditulis dan dibaca orang. Sepanjang zaman puisi selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Lalu selanjutnya dasar yang dipakai dalam kajian puisi. Menganalisis puisi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan unsur-unsur puisi yang meliputi unsur fisik dan unsur batin. Ada beberapa pendapat tentang unsur-unsur pembentuk puisi. Salah satunya adalah pendapat E.A. Richard. Dia membedakan dua hal penting yang membangun sebuah puisi, yaitu hakikat puisi atau the nature of poetry dan metode puisi, the method of poetry. Hakikat puisi atau unsur batin yang terdiri dari 4 hal pokok, yaitu yang pertama ada sense atau tema atau arti. Sense atau tema adalah pokok persoalan atau subject matter yang dikemukakan oleh pengarang melalui puisinya. Pokok persoalan dikemukakan oleh pengarang baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pembaca harus menebak atau mencari-cari atau menafsirkan sendiri. Yang kedua ada feeling atau rasa. Feeling adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang dikemukakan dalam puisinya. Setiap penyair mempunyai pandangan yang berbeda dalam menghadapi suatu persoalan. Lalu yang ketiga ada nada atau tone. Yang dimaksud tone adalah sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat karyanya. Pada umumnya terhadap pembaca, penyair bisa bersikap rendah hati, angkuh, persuasif, atau sugestif. Dan yang keempat ada attention atau tujuan. Intention adalah tujuan penyair dalam menciptakan puisi tersebut, walaupun kadang-kadang tujuan tersebut tidak disadari. Semua orang pasti mempunyai tujuan dalam karyanya. Tujuan atau amanat ini bergantung pada pekerjaan, cita-cita, pandangan hidup, dan keyakinan yang dianut penyair. Baik, saya Ega Evita Cahyani akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk mencapai maksud tersebut, penyair menggunakan sarana-sarana. Sarana-sarana tersebutlah yang disebut metode puisi. Unsur fisik atau metode puisi terdiri dari yang pertama, diction atau diksi. Diksi adalah pilihan atau pemilihan kata yang biasanya diusahakan oleh penyair dengan secermat mungkin. Penyair mencoba menyeleksi kata-kata baik kata yang bermakna denotatif maupun konotatif, sehingga kata-kata yang dipakainya benar-benar mendukung maksud puisinya. Yang kedua, imagery, daya bayang. Yang dimaksud imagery adalah kemampuan kata-kata yang dipakai pengarang dalam mengantarkan pembaca untuk terlibat atau mampu merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Maka penyair menggunakan segenap kemampuan imajinasinya, kemampuan melihat dan merasakan dalam membuat puisi. Imaji disebut juga citraan atau gambaran angan.
Ada beberapa macam citraan, antara lain yang pertama, citra penglihatan, yaitu citraan yang timbul oleh penglihatan atau berhubungan dengan indera penglihatan. Yang kedua, citra pendengaran, yaitu citraan yang timbul oleh pendengaran atau berhubungan dengan indera pendengaran. Yang ketiga, citra penciuman dan pencecapan, yaitu citraan yang timbul oleh penciuman dan pencecapan. Yang keempat, citra intelektual atau citraan yang timbul oleh asosiasi intelektual atau pemikiran. Yang kelima, citra gerak, yaitu citraan yang menggambarkan sesuatu yang sebetulnya tidak bergerak tetapi dilukiskan sebagai dapat bergerak. Yang keenam, citra lingkungan, yaitu citraan yang menggunakan gambar-gambaran selingkungan. Dan yang terakhir, citra kesedihan, yaitu citraan yang menggunakan gambaran-gambaran kesedihan. Yang ketiga, the concrete word atau kata-kata konkret. Yang dimaksud oleh the concrete word adalah kata-kata yang jika dilihat secara denotatif sama, tetapi secara konotatif mempunyai arti yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi pemakaiannya. Slamet Mulyana menyebutnya sebagai kata berjiwa, yaitu kata-kata yang telah dipergunakan oleh penyair yang artinya tidak sama dengan kamus. Yang keempat, figurative language atau gaya bahasa adalah cara yang dipergunakan oleh penyair untuk membangkitkan dan menciptakan imaji dengan menggunakan gaya bahasa, perbandingan, kiasan, pelambangan, dan sebagainya. Jenis-jenis gaya bahasa antara lain yang pertama, perbandingan atau simile, yaitu bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding seperti bagai, sebagai, bak, seperti, semisal, umpama, laksana, dan lain-lain. Yang kedua, metafora, yaitu bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain tanpa mempergunakan kata-kata pembanding. Yang terakhir, perumpamaan epos atau epic simile, yaitu perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang dengan cara melanjutkan sifat-sifat perbandingannya dalam kalimat berturut-turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Idiani Fajri. Saya akan memaparkan materi tentang ritme dan irama. Ritme dan irama. Irama ialah pergantian turun naiknya, panjang pendek, dan keras lembutnya ucapan bunyi bahasa dengan teratur. Irama dibedakan menjadi dua, yaitu metrum dan ritme. Yang pertama, metrum. Metrum itu irama yang tetap menurut pola tertentu. Yang kedua, ritme, yaitu irama yang disebabkan pertentangan atau bunyi tinggi rendahnya secara teratur. Irama menyebabkan aliran perasaan atau pikiran tidak terputus dan terkonsentrasi sehingga menimbulkan bayangan angan atau imaji yang jelas dan hidup. Irama diwujudkan dalam bentuk tekanan-tekanan pada kata. Rima adalah persamaan bunyi dalam puisi. Dalam rima dikenal perulangan bunyi yang cerah, ringan, yang mampu menciptakan suasana kegembiraan serta kesenangan. Bunyi semacam ini disebut euponi. Sebaliknya, ada bunyi-bunyi yang berat, menekankan, yang membawa suasana kesedihan. Bunyi semacam ini disebut kakofoni. Lalu selanjutnya ada tujuan pengkajian puisi. Puisi perlu dianalisis karena untuk mengetahui makna puisi tersebut secara utuh dan menyeluruh. Misalnya dengan analisis struktural, maka kita akan mengetahui struktur fisik dan struktur batin yang membangun puisi tersebut. Kita dapat mengetahui diksi, citraan, kata konkret, majas, verifikasi, dan tipografi puisi sebagai struktur fisiknya, lalu tema, nada, perasaan, amanat sebagai struktur batinnya. Oleh Rivatere disebutkan bahwa dalam membuat puisi terjadi ketidaklangsungan puisi yang terdiri dalam pergantian arti, penyimpangan arti, dan penciptaan arti. Analisis struktural ini membuat pembaca mengetahui maksud pengarang
dalam menyampaikan puisinya, karena tidak semua puisi ditulis menggunakan kata-kata yang sebenarnya atau denotasi. Selanjutnya, analisis intertekstual bisa menunjukkan puisi dengan hipogram atau teks transformasinya. Jadi, dari berbagai metode analisis yang digunakan sesungguhnya tujuannya sama, yaitu untuk menggunakan atau mengetahui makna puisi.